Halo, balik lagi di Saya Nonton dan kita pada nonton film berjudul Gromolio. Satu kata. Jadul. Apa sih? Kenapa jadul? Kenapa jadul? Karena dari awal tuh kita tuh udah disuguhkan sebuah treatment visual yang seakan-akan kita sedang menonton film horor di tahun 2000-an ke bawah. Atau 2000-an awal gitu, kayak 80-an sih. iya makanya 2000-an ke bawah ya, 2000-an ke bawah ya, 90-an ke bawah gitu, kayak kita malah diajak kayak flashback gitu loh, kayak loh ini bukan treatment yang zaman sekarang gitu loh. Sepertinya dilakukan secara sengaja karena sebanyak itu dan sekonsisten itu untuk menggunakan visual ala film tahun 80 90-an horor Indonesia, yang mana tuh track in kasar, track out, gitu kan. Kamu pasti bisa ngebayangin lagi udah kalau pernah menonton film horor gitu, kamu bisa ngebayangin film itu kayak gimana gitu. Dan film itu durasinya tuh cuman 1 jam 20 menit, udah termasuk kredit. Kayaknya itu emang film yang diperuntukkan buat TV ya. Jadi kalau di TV kan ada iklan jadi 2 jam gitu. Karena kalau di bioskop tuh jadi kayak kerasa cepet banget. But bagus. Tapi bagus karena nggak usah lama-lama lah. Anjir. Parah. Tapi emang kayak aduh. Padahal sebenarnya kalau dari segi ide tuh untuk film horor Indonesia tuh agak sedikit fresh sih kataku. Karena yang menjadi senternya ini adalah hubungan ayah dan anak. Dan biasanya kan ibu ya. Dan kakek. Iya, dan kakek kan biasanya ibu ya. Biasanya sosok ibu, hantunya adalah ibu, tapi ini ada seorang ayah gitu. Oh iya sih. Itu yang cukup jarang ya. Kan di film horor luar negeri pun ya kebanyakan kan juga kita diajak untuk gimana sih hubungan anak dan ibu, simpati empatinya gitu. Tapi sayangnya tidak berhasil untuk membuat saya bersimpati dengan tokoh utama. Mohon maaf. Kenapa? Apa sih? Apa ya? Pasti 2 kata ya. Oh iya ya. Enggak apa-apa udah. Deh. Ya udah. Kenapa? Kayak apa ya? Kayak ya ini filmnya kayak bikin gitu sih, kayak bingung aku masa sama maunya ini apa sebenarnya filmnya. Sebenarnya ada inti cerita yang jelas, cuman kok terlalu berputar-putar dan apalagi banyak dialog yang Apa sih? dialognya itu sebenarnya ada inti yang jelas, cuman terlalu sinetronis banget sih rasanya. Betul. Iya, ini padahal film bioskop loh. Entah emang emang tadi emang aku seneng konsistennya, emang pakai track in track out yang zoom in zoom out yang lama banget tuh, kayak wah ini fresh juga sih. Cuman ya itu semuanya terlalu jadul, jadi harusnya cerita tetap disesuaikan dengan zaman sih. Maksudnya sesuaikan dengan perkembangan cerita yang ada. Nggak apa-apa secara treatmentnya lama, cuman ya ceritanya harusnya tetap lebih bisa fresh sih. Iya, emang idenya harusnya bisa bagus ya, karena rasanya emang beda. Apalagi kayak ini kayak apa ya, origin story superhero cuy, pada endingnya tuh loh. Ya mungkin maunya seperti itu ya, bahkan kayaknya bakal ada sequelnya, apalagi ada post credit ya. Mungkin bakal dibuat cinematic universe atau gimana ya, nggak tahu ya. Rasanya itu kayak arahnya itu ke situ loh film ini. Ini cuman opening doang. Tapi sayangnya ya itu sih. Kurang menarik untuk kita kalau misalnya ada film lanjutan gitu ya. Ini mikir-mikir deh mau nonton apa enggak. Iya. Visualnya ya tadi ya. Visualnya jadul banget emang. Bahkan cara bikin lighting malamnya tuh Jadul. apa ya, lebih saturasi ke biru yang bener-bener ke ungu itu kayak ini lama banget, rasanya emang kayak film lama sih. Itu sih bukan yang main feel yang aman, jadul banget emang rasanya. Jadul banget sih. Shoot detailnya yang sangat close up itu ekstrim close up ya. Wow. Nggak nyaman sih jujur. Aku ngerasanya apa ya, rasanya beda sih, aku senang sih kayak
wah ini fresh sih. Cuman ya itu sih dari nggak membantu, ceritanya nggak membantu. Iya. Aktingnya apa ya? Aku seneng aktingnya Pak Rukman Rosade, memang gila banget sih. Ya nggak perlu diragukan sih Aku acting seneng sih, Pak. beliau. Itu apalagi jump cut-nya itu nggak full tapi ada jump cut yang lain tuh kayak keren sih. Dibarengi sama acting beliau. Iya. Kayak dia ngomong bahasa Indonesia yang ke aku tuh Cocok. keren sih. Heeh. Yang lain gimana ya? Ada yang pas, ada yang Si enggak. kakak siapa namanya? Si kakak? Si kakek lupa aku namanya. Tengku, siapa ya namanya? Praki ya? Danang. Dana. Oh iya, itu tuh agak aneh tau. Ini ketika seorang kakek ya, ini kan latar belakangnya juga tahun 80-90-an ya, secara film ya. Iya. Yang belum ada smartphone dan sebagainya gitu. Si kakek ini yang tua, ini yang udah punya cucu, usia anak kuliah itu namanya Danang. Sedangkan menantunya namanya Jaro, kayak oh, Carot ya. Kenapa harusnya nggak jangan Danang dong? Yang begitu udah Kebalik Danang mungkin ya ya. namanya. Iya tuh atau Kayak rasanya gitu. kayaknya agak aneh Tapi sih. ya mungkin dalam segitu pas aja nggak tahu Iya, juga. ya, nggak tahu juga sih. Ya, yang beruntungnya mereka bukan bapak anak kandung ya, biar nggak semakin jomplang. Oh iya. Itu menantu. Oh iya menantu ya. Ya sih. Cuman aneh aja sih secara kedengarannya itu kayak kurang konsisten dengan tahunnya. Apalagi ya? Iya, oh, keren tuh sih ya. Oh iya iya. Padahal 80-an ya. Iya. 80-an 10 tahun lagi 90-an sih. 90-an. Ada nama 90-an sih ya. Ada Iya. mungkin. Ya. Oh, iya ada sih ya mungkin ya. Ya aktingnya apa ya? Beberapa bagus cuman enggak sayang sih ceritanya, emang pondasi ceritanya sayang banget sih. Jadi Cuman aku terkesima sama aktingnya Pak Rukman ini. Gila sih. iya Pak Rukman oke. Jelas line dialognya itu banyak. Iya, line dialognya itu banyak. Apalagi pas dialog cucu dan kakek ada yang banyak banget, ini ngapain ini kok muter-muter banget. Cuman ya itu kurang dapet kayak si dialog Pak siapa ya? Yanto. Pak Rukman itu tokohnya Yanto itu sih. Betul. Karena ceritanya kurang nih jadi kayak pemainnya pun juga kurang bisa explore Mungkin. secara Nggak tahu ya. karakter sih. Yang main nulis cerita, director juga. Oh yang main cerita siapa? Wah, tidak memperhatikan kredit ya seperti ini teman-teman ya. Ya itu mungkin bebannya terlalu banyak. Si siapa? Si yang jadi bapak. Next, apa ya? Artistiknya lumayan menggambarkan kampung zaman segitu sih. Dapat jalan yang bagus, dapat shoot yang bagus. Cuman musolanya kayak biasa aja sih. Musola tempat berkumpul tuh kayak kurang pas sih buat orang-orang berkumpul itu kayak sayang sih. Harusnya jangan di situ ya. Harusnya ada iya sih. Lebih ada tempat yang lebih layak lah mungkin. Pendopo atau apa gitu, pendopo desa. Ya, sebenarnya pemilihan desanya bagus sih. Oke, cuman Hutan. aku nggak begitu suka detail-detail artistik yang lain seperti di rumah. Apa tuh detailnya? Ya kayak detail di rumahnya tuh kayak kurang aja gitu. Terus wardrobe-nya orang-orangnya tuh kayak Seadanya. kurangnya up to kayak kelihatan kayak disuruh sama koordinatornya tuh udah pakai baju apa aja udah kayak jadi kayak enggak Iya sih. Mungkin emang agak bingung sih ya kalau jom 80-an Indonesia sama 80-an Amerika tuh bedanya tuh kerasa gitu kontras stylenya. Ya nggak tahu ya 80-an harusnya gimana ya. Mungkin dari ini sih rambut ya. Rambutnya lebih ngeblon atau gimana. kalau rambut aku sebenarnya nggak masalah sih aman-aman aja sih nggak usah dianeh-anehin sih. Tapi ini 90-an sih ya. Iya Apalagi ya? artistiknya tuh loh kerasa kayak kurang natural aja sih aku ngerasanya kayak terlepas dari desanya yang udah bagus tuh. Untung pinter milih desa. Musik apa musik? Musik kalau di aku sih dapat ya untuk menghidupkan suasana Oh iya. suasana Apalagi tegang, ada suasana misteri. jumpscare yang sebenarnya nggak jumpscare tapi tetap kaget itu lumayan mengagetkan sih. Tiba-tiba ada jumpscare yang lumayan bagus sih. Dapet. Aman sih musiknya nih bagus sih. Tidak mengganggu, meskipun tidak jalan ceritanya Tidak menguatkan seperti itu. yang gimana tidak terlalu memoles. Aman sih. Dari ya, awal juga. CGI-nya CGI-nya terbantu malam sih, jadi nggak terlalu kelihatan detailnya gimana ya. tapi kerasa nggak sih kurang Ya semut? emang kerasa kurang smooth.
opening kreditnya itu bagus, tapi kayak terlalu cepet gitu loh informasinya. Yang kayak model berita. Iya, iya, iya. Itu tuh Gua bagus, ini nggak bagus. kebaca gitu. Kayaknya itu sih. Kecepatan dan kelamaan aku rasanya. Ya, Cepet, kelamaan. lama loh. Jadi mungkin durasinya ditambah tapi porsinya dikurangin. Tapi keren loh sebenarnya. Dari awal tuh ngerasa Iya. keren ya. Tapi kok nggak kebaca. Tapi kok Dan lama musiknya ya. juga pas, di situ ada musik dan itu pas. Maksudnya sesuai sama latar Bener-bener. tahun. Sayangnya apa ya? Editing tuh sayangnya. Kok aku tadi kok ada tapi kok lupa ya? Iya itu sih CGI-nya sayangnya kurang dikit lah. Mata juga kayak gimana? Badan ngebelah. Ngebelah. Oh iya ada Itu, ya. itu yang paling nggak smooth sih di aku. Mm-mm. Badan ngebelah yang paling nggak ketimbang sosok itu tadi apa aja Keromoleo. Keromoleo itu emang Gak tahu ya itu istilah yang kisah beneran asing lah. ya. Nggak tahu ya apakah ada di suatu desa atau gimana atau dibuat baru ya itu apa ya editing ya kayaknya ada yang ganjel tapi aku lupa sih. Cerita tiba-tiba kayak gini aku lupa. Iya Typhoon ada editing yang lu kok tiba-tiba udah di sini tiba-tiba dia udah berbalik badan itu apakah dipotong karena ada violence yang violence Thailand, kekerasan Filan. kekerasan yang lebih parah karena dipotong atau gimana kok kayak Kasar agak banget. ngejam ya itu sih Padahal itu sesuatu yang patut diceritakan gitu. iya Padahal begini ada hal-hal yang tidak patut diceritakan malah divisualkan. iya betul. Kayak info-info tuh cukup omongan aja nggak usah dijelasin dengan flashback. Ya balik lagi nih emang film horor yang cukup fresh sih kalau dibilang dari segi treatmentnya. Sayangnya masih kurang berhasil untuk dikatakan ceritanya cerita Iya. yang bagus gitu. ya udahlah Tapi kalau pengen nonton film horor yang nggak beda, boleh sih nonton. Nggak ada waktu eksperimen luang. ya. Heeh. Udah aja bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usai nonton selanjutnya. Dadah.